Ya, coba sebutkan di mana tertulis dalam Al-Quran bahwa Islam itu atau Muslim itu orang beriman. Ayo, nggak ada. Justru Allah bilang ya sesuai di dalam Al-Quran ya, Islam itu tidak beriman, itu kata Allah. Ini ayat-ayat yang ini nggak pernah ditunjukkan sama ustadznya ya. Kita lihat ya contohnya. Tolong Mbak Intan dibacakan surat sapi betina. Oke. Ya. Yang ayat berapa? Sapi betina ayat 62. Kita lihat satu-satu ya. Ini nggak pernah dikasih tahu umat Islam ini, makanya nggak tahu apa-apa. Sapi betina ayat 62 kita lihat. 62 ya. Mm-mm. Innalazina amanu walazina hadu wan nasoro wasobiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila solihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tidak ada muslim ya Kak. Iya, ingat ya. Di dalil pertama, kita nanti tunjukkan beberapa dalil. Dalil pertama saat di Al-Baqarah ini, ya, yang disebut orang beriman itu Yahudi, ya, Nasrani dan Syabi'in. Islam nggak ada di situ atau Muslim. Kita lihat dalil kedua. Ya, Al-Maidah ayat 69. Coba Mbak Intan, itu apa isinya? Al-Maidah ayat 69. Apa isinya? Nah ini Ustadz tuh nggak pernah ngajarin kalian loh gimana kalian mau jadi pinter. Innalazina amanu walazina hadu wasobiuna wan nasoro man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila solihan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabiin, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati. Coba itu, Muslim ingat ya, ingat ya, ini dalil kedua. Allah mau bilang orang yang beriman itu Yahudi, Nasrani, dan Syabiin. Ini dalil kedua, di surat kedua, ya. Tidak ada dalil kedua ini menyatakan bahwa Islam atau Muslim orang beriman. Kita baca lagi dalil ketiga, teman-teman dicatat. Ya, apakah masih ada di dalil ketiga yang saya tunjukkan ini? Termasuk orang Islam atau Muslimkah orang beriman? Kita lihat surat Al-Hajj ayat 17. Ngaku-ngaku Islam kok nggak pernah tahu isinya. Dicatat teman-teman, surat Al-Hajj ayat 17. Ayat 17. Innalazina amanu walazina hadu wasobiina wa nasoro wal majusa walazina asyroku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabiin, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Halo teman-teman, terima kasih selalu setia bersama saya di channel My God is Great. Teman-teman, di video kali ini Aisyah mengatakan bahwa justru orang yang tidak beriman itu adalah Muslim atau umat Islam. Kenapa? Karena ada dalil yang mengatakan demikian, di mana Allah mengatakan bahwa umat Islam atau Muslim adalah orang yang tidak beriman. Tentunya ini bahkan tidak pernah didengar oleh saudara kita umat Islam. Dan justru Allah itu mengakui bahwa orang yang beriman itu adalah Yahudi, Nasrani, dan orang-orang Syabi'in
Lah kok terbalik? Harusnya Allah, kalau misalnya adalah Allah yang benar, mengakui dong bahwa umat Islam atau Muslim adalah orang-orang yang beriman. Ternyata tidak ada di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa umat Islam adalah orang yang beriman. Teman-teman, ini adalah sesuatu hal yang menarik. Apakah ustadz-ustadz atau ustadzah tidak pernah mendakwa atau memberitahukan bahwa di dalam Al-Quran memang tidak ada ayat yang mengatakan bahwa umat Islam adalah orang yang beriman? Justru Allah yang mengakui Yahudi, Nasrani, dan Syabi'in adalah orang-orang yang beriman. Dalam pandangan Islam bahwa Yahudi, Nasrani disebut sebagai orang-orang kafir. Lah kok orang kafir adalah orang yang beriman? Gimana ini? Ini adalah sesuatu hal yang menarik. Demikianlah pernyataan dari seorang apologi Kristen, yaitu Aisyah Princess bersama dengan Intan. Teman-teman, ini menarik sekali. Untuk tidak berlama-lama, kita akan melihat dan saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi teman-teman untuk memperoleh atau mendapatkan video-video berikutnya. Yuk kita lihat sama-sama. Itu tidak disebut orang beriman, itu kata Allah, bukan kata saya. Itu mereka nggak tahu loh. Bayangin teman-teman, mereka mengimani apa yang dikatakan ulama, bukan yang dikatakan Allah. Ya, coba sebutkan di mana tertulis dalam Al-Quran bahwa Islam itu atau Muslim itu orang beriman. Ayo, nggak ada. Justru Allah bilang, ya, sesuai di dalam Al-Quran, ya, Islam itu tidak beriman, itu kata Allah. Ini ayat-ayat yang ini nggak pernah ditunjukkan sama ustadznya, ya. Kita lihat ya contohnya. Tolong Mbak Intan dibacakan surat sapi betina. Oke. Ya. Yang ayat berapa? Sapi betina ayat 62. Kita lihat satu-satu ya. Ini nggak pernah dikasih tahu umat Islam ini, makanya nggak tahu apa-apa. Sapi betina ayat 62, kita lihat. 62 ya. Mm-mm. Innalazina amanu walazina hadu wan nasoro wasobiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila solihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tidak ada muslim ya, Kak. Iya, ingat ya. Di dalil pertama, kita nanti tunjukkan beberapa dalil. Dalil pertama saat di Al-Baqarah ini, ya, yang disebut orang beriman itu Yahudi, ya, Nasrani dan Syabi'in. Islam nggak ada di situ atau Muslim. Kita lihat dalil kedua, ya, Al-Maidah ayat 69. Coba Mbak Intan, itu apa isinya? Al-Maidah ayat 69. Apa isinya? Nah ini Ustadz tuh nggak pernah ngajarin kalian loh gimana kalian mau jadi pinter. Innalazina amanu walazina hadu wasobiuna wan nasoro man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila solihan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati. Coba itu, Muslim, ingat ya, ingat ya, ini dalil kedua. Allah mau bilang orang yang beriman itu Yahudi, Nasrani, dan Syabi'in. Ini dalil kedua, di surat kedua.
Ya, tidak ada dalil kedua ini menyatakan bahwa Islam atau Muslim orang beriman. Kita baca lagi dalil ketiga, teman-teman dicatat. Ya, apakah masih ada di dalil ketiga yang saya tunjukkan ini? Termasuk orang Islam atau Muslimkah orang beriman? Kita lihat surat Al-Hajj ayat 17. Ngaku-ngaku Islam kok nggak pernah tahu isinya. Dicatat teman-teman, surat Al-Hajj ayat 17. Ayat 17. Innallazina amanu wallazina hadu wasobiina wa nasoro wal majusa wallazina asyroku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabiin, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Justru yang kalian teriak-teriak kofar kafir itu kalian sudah didoktrin oleh ulama. Makanya saya bilang kalian tuh umat ulama. Justru Allah mau bilang Yahudi, Nasrani, dan Syabi'in itu orang beriman. 3 surat menyatakan itu. Nah pertanyaannya, apakah ada dalil bahwa Allah menyatakan Islam atau Muslim orang beriman? Saya bilang malah dibilang orang tidak beriman, kata Allah. Saya tanya Mbak Intan, Ya, Mbak Intan, orang Islam itu atau Muslim sama enggak? samalah. Sama, oke. Apa kata Allah tentang orang Islam? Surat, coba bacakan surat Al-Baqarah ayat 8. Al-Baqarah ayat 8. Dicatat ya teman-teman ya. Wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa mahum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Kalian kan suka bilang bahwa kami beriman kepada Allah, itu dibilang nggak beriman. Nah ini ayat-ayat ini aja nggak pernah dikasih tahu sama ustadznya piye. Hah? Justru kalian yang sok-sokan bilang kami beriman kepada Allah, dibilang orang nggak beriman kepada Allahmu. Karena mereka beriman kepada ini. Yes. Gak pernah tahu toh. Baru di komal saya kan bahwa Allah bilang umat Islam atau umat Muslim itu tidak beriman. Justru Allah bilang yang kalian bilang kofar kafir itu orang beriman. Bayangin, kaum Syabi'in yang menyembah dewa Sin atau dewa bulan itu sama Allah dibilang orang beriman. Ya, bayangin itu. Nah dalil seperti ini aja kalian gak pernah dikasih tahu sama ustadz tuh, masih percaya sama ustadz? Hah? Masih percaya sama ustadzmu? Makanya pertanyaannya, apakah umat Islam atau umat Muslim disebut orang beriman? Mana ayatnya? Hah? Aduh, mereka itu bohong. Makanya kalian jangan sok-sokan ngaku Islam sementara follow ustadz tuh nggak dapet apa-apa. 3 dalil menyatakan di dalam Al-Quran bahwa Yahudi, Nasrani, dan Syabi'in itu orang beriman. 3 surat itu tadi. Justru Islam atau Muslim gak ada dalilnya disebut orang beriman. Malah Allah bilang itu bukan beriman. Oke teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, demikian penjelasan edukasi kebenaran yang disampaikan oleh Aisyah Princess bersama Intan. Teman-teman, pertanyaan yang penting untuk kita saat ini adalah, apakah orang Kristen disebut juga sebagai orang yang beriman, khususnya kepada firman Tuhan, Elohim, dan Yesus Kristus? Tentunya itu kan pertanyaan terbalik ya, yang dilontarkan kepada orang-orang Kristen. Teman-teman, perlu kita memahami bahwa dalam iman Kristen itu istilah orang beriman
itu bukan sekedar identitas sosial atau keanggotaan gereja, melainkan sebuah relasi iman yang hidup dengan Allah, yang menyatakan dirinya dalam sejarah keselamatan. Nah, kekristenan itu berdiri di atas wahyu Allah yang progresif, teman-teman. Jadi, Allah adalah sebagai Elohim yang menyatakan dirinya melalui firman dan mencapai kepenuhannya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, orang Kristen sejati dapat disebut sebagai orang yang beriman kepada firman Tuhan, Elohim, dan Yesus Kristus. Bukan secara terpisah ya teman-teman, tapi dalam satu kesatuan iman yang utuh, yaitu Elohim, Yesus, dan firman Tuhan. Nah, beberapa poin penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah orang Kristen itu beriman kepada firman Tuhan itu sebagai wahyu Allah yang berotoritas dalam kehidupan manusia, ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, dalam iman Kristen, firman Tuhan atau Alkitab itu dipahami sebagai wahyu khusus. Ya, wahyu khusus Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi orang Kristen percaya bahwa Allah tidak diam, melainkan berbicara. Jadi ketika dia berbicara itu menunjukkan bahwa Allah itu hidup. Ya, kalau Allah yang mati, ia tidak mampu berbicara. Tapi Allah yang hidup itu dia akan mampu berbicara kepada kita, yaitu lewat firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bukan sekedar kumpulan tulisan religius teman-teman, tetapi penyataan kehendak Allah yang mengikat iman dan hidup orang percaya. Nah, secara teologis tentu ini dikenal sebagai doktrin inspirasi Alkitab, yaitu verbal plenary inspiration, yakni bahwa seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. Bukan hanya gagasan umumnya teman-teman, tapi juga pesannya secara utuh. Karena itu iman Kristen bersifat iman yang berlandaskan firman, bukan pengalaman subjektif semata. Nah, jadi Yesus sendiri juga menegaskan otoritas firman itu di mana ada tertulis Matius pasal 4 ayat yang keempat. Ya, di mana ada tertulis di situ bahwa firman Tuhan itu harus diprioritaskan di dalam kehidupan manusia. Ya, harus hidup di dalam firman. Firman itu merupakan makanan rohani. Seharusnya adalah orang-orang percaya atau orang Kristen. Nah, dalam teologi reform, firman Tuhan adalah norma tertinggi. Norma atau normans ya bagi iman dan praktik. Maka orang Kristen adalah orang yang beriman, taat, tunduk kepada firman Tuhan sebagai kebenaran ilahi yang final. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah orang Kristen beriman kepada Elohim sebagai Allah pencipta dan pemelihara. Dasarnya apa? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Elohim menciptakan langit dan bumi. Nah, istilah Elohim itu menegaskan Allah sebagai pribadi yang maha kuasa, transenden, berdaulat atas seluruh ciptaan. Orang Kristen itu percaya bahwa Allah yang disembah bukan konsep abstrak, melainkan Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, yang memelihara dan mengatur sejarah manusia. Nah, iman kepada Elohim itu mencakup doktrin, yaitu penciptaan, creation, pemeliharaan, providentia Dei, kedaulatan Allah. Mazmur menyatakan Tuhanlah Allah, Dia yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Itu Mazmur 100 ayat yang ketiga. Nah, dalam iman Kristen, Elohim bukan Allah yang jauh, teman-teman. Makanya orang Kristen kalau berdoa dengan duduk, diam, dengan sungguh-sungguh, tanpa membesar suara, ya, dia berdoa di kamar, berlutut di hadapan Tuhan. Karena Bapa yang benar, Allah yang benar, pasti mendengarkan doa setiap yang berseru kepadanya. Nah,
Jadi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, dalam iman Kristen, Elohim bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang berinisiatif menyelamatkan manusia. Ya, iman kepada Elohim berarti mengakui bahwa hidup manusia bergantung sepenuhnya pada anugerah dan kehendaknya. Berbeda dengan deisme atau panteisme, teman-teman. Kekristenan itu menegaskan bahwa Elohim adalah pribadi, bukan energi kosmik. Ia berelasi, berbicara, mengikat perjanjian, dan menyatakan kasih serta keadilannya. Itu adalah Allah yang benar. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang Kristen beriman kepada Yesus Kristus sebagai firman menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Puncak iman kekristenan adalah iman kepada Yesus Kristus yang diakui sebagai firman Allah yang kekal yang menjadi manusia. Ini adalah inti doktrin inkarnasi. Orang Kristen itu percaya bahwa Yesus bukan hanya nabi atau guru moral, melainkan Allah sejati dan manusia sejati. Yesus sendiri berkata, teman-teman, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Engkau tidak akan selamat jika engkau hidup di luar Kristus. Engkau tidak akan memperoleh hidup yang kekal jika engkau berada di luar Kristus. Yesus mengatakan, kalau engkau memperoleh keselamatan, memperoleh hidup kekal, harus melalui Yesus. Akulah jalan. Yesus jalan-jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yohanes pasal 14 ayat yang keempat. Nah, jadi iman kepada Kristus itu mencakup kristologi tinggi. Yesus adalah Tuhan. Keselamatan oleh anugerah melalui salib. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, bukan karena perbuatan baik, bukan karena banyak beramal saleh. Tidak. Itu semuanya karena anugerah Tuhan, saya dan saudara diselamatkan. Nah, Rasul Paulus menegaskan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkannya dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, karena itu iman Kristen bukan iman umum kepada Allah saja, tetapi iman yang kristosentris. Nah, itu ya teman-teman ya. Yang keempat, orang Kristen beriman secara trinitaris. Elohim, firman, dan Kristus dalam kesatuan Allah. Apa dasarnya? Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Allah, dan Roh Kudus. Jadi teman-teman, iman Kristen itu bersifat trinitaris. Bukan politeistik. Elohim, firman, dan Yesus Kristus bukan tiga Allah, melainkan satu Allah dalam tiga pribadi. Firman diimani bukan terpisah dari Elohim, dan Kristus bukan entitas lain di luar Allah. Dalam kajian teologi sistematika, ketika saya pelajari teman-teman, Elohim, Allah Bapa itu sumber segala sesuatu. Firman, Allah Anak adalah wahyu dalam penyelamatan. Roh Kudus adalah Allah yang bekerja dalam hati orang percaya. Ya, dalam Rasul Yohanes menulis bahwa dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Ini seringkali dikutip oleh umat-umat Islam untuk menyerang iman kekristenan. Mereka mengatakan bahwa Yesus adalah utusan. Ya, benar. Tapi engkau tidak akan memperoleh hidup yang kekal apabila engkau tidak mengenal Yesus Kristus yang diutus itu. Karena keselamatan hidup yang kekal itu, perhatikan, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Pertama adalah Allah. Yang kedua adalah mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Allah dan Kristus Yesus adalah utusan. Kalau engkau tidak mengenal Yesus secara sungguh-sungguh, maka engkau juga tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu diperoleh kepada dua ini, yaitu Allah yang benar. Ya, Allah yang benar, sekali lagi saya katakan teman-teman, Allah yang hidup, Allah yang mampu berbicara kepada manusia, yang menyatakan dirinya kepada Yesus. Ya, hidup yang kekal yang kedua adalah melalui Yesus Kristus. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, teman-teman, iman Kristen adalah iman yang utuh. Ya, bukan parsial. Menolak Kristus berarti menolak firman. Menolak firman berarti menolak Elohim yang menyatakan dirinya. Jadi sebagai kesimpulannya adalah orang Kristen
dapat dan harus disebut sebagai orang yang beriman kepada firman Tuhan, Elohim dan Yesus Kristus. Karena ketiganya merupakan satu kesatuan wahyu Allah. Firman adalah suara Allah, Elohim adalah pribadi yang menyatakan diri, dan Yesus Kristus adalah puncak penyataan dan jalan keselamatan. Jadi iman Kristen bukan sekedar kepercayaan intelektual, melainkan iman yang hidup, berakar dalam firman, tertuju kepada Allah yang sejati, dan berpusat pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia adalah segala sesuatu. Roma 11 ayat 36. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.